Sebelum kita melanjutkan, kita niati kita belajar seperti ini dengan niat sebagai tanda cinta kita kepada para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru-niru suatu kaum, maka Allah Ta'ala akan kumpulkan dia bersama kaum tersebut. Kalau dilihat dari keikhlasan kita ketika belajar, adab kita, kesungguhan kita sangatlah jauh dari para thalibul ilm yang terdahulu. Tetapi kita meniru-niru amalan mereka belajar ilmu. Semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama ahli ilmu yang hakiki, para santri yang hakiki, para sahabat radhiyallahu anhum. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah as-salihah al-fatihah. Nasihat yang ke-17. Sebagian hukama ahli hikmah mengatakan, man tawahhama anna lahu waliyan awla minallah qallat ma'rifatuhu billah, wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu binafsihi. Siapa yang mengira bahwa ia memiliki penolong lebih utama daripada Allah Ta'ala, berarti dia belum mengenal Tuhannya dengan baik. Dan barang siapa yang mengira ia mempunyai musuh yang lebih hebat dari dirinya sendiri, daripada nafsunya, maka berarti ia belum mengenal dirinya dengan baik. Siapa yang mempunyai suatu anggapan bahwa ia mempunyai penolong yang lebih mampu daripada Allah, berarti ia belum mengenal kebesaran dan keagungan Allah. Dan barang siapa beranggapan bahwa ia mempunyai musuh yang lebih hebat daripada musuh yang ada dalam dirinya, hawa nafsunya, maka berarti ia tidak mengenal dirinya dengan baik. Siapakah itu hukama? Dalam pembahasan dulu dijelaskan, hukama orang yang punya ilmu yang luas, ilmu agama yang luas dan mengamalkan ilmunya. Sebagian mengatakan hukama itu siapa? Ulama-ulama yang fannya itu adalah kaitan dengan penyakit-penyakit hati. Sehingga sebagian mengatakan al-hukama adalah atibbaul qulub, dokter-dokter penyakit hati. Ulama-ulama yang mereka fannya, keahliannya mengobati hati-hati yang sakit, mereka mengatakan jika seseorang itu punya anggapan kok ada penolong yang lebih hebat, yang lebih unggul, lebih utama daripada Allah, berarti dia ini sebenarnya belum faham dengan baik terhadap keagungan Allah Ta'ala. Ma'rifat, kata-kata ma'rifatullah, mengenal dengan Allah yang sesungguhnya akan merubah kehidupan seseorang. Mungkin kalau nasihat dari guru-guru kita, istilahnya kalau di hadis-hadis pernah dikatakan ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang masuk ke dalam hati, ada yang ilmu itu hanya masuk di dalam akal pemikiran saja. Dia sekedar tahu tapi tidak paham. Sebagian membedakan antara mengetahui dan faham. Kalau faham itu bagaimana? Seperti anak kecil, dia ketika masih kecil belum tahu apa itu air panas, tetapi setelah mulai dewasa
megang air panas ternyata sakit. Ketika dibilang ini air panas, maka dia tidak berani main-main. Itu namanya faham. Orang tuh kalau faham betul, tidak tindakannya akan sesuai kefahaman dia. Ketika kita tahu bahwasanya air yang di depan kita ada racunnya, maka tidak berani meminumnya. Ketika kita tahu bahwasanya sabun cuci itu kalau diminum orang bisa mati, ya kita tidak akan mau minum. Kalau ada anak kita ingin minum air sabun cuci, akan kita halangi jangan sampai diminum. Ini namanya kefahaman. Seseorang yang betul-betul faham akan keagungan Allah Ta'ala, tanda buktinya apa? Kalau betul-betul faham, dia tidak akan punya anggapan ada zat yang bisa memberikan pertolongan melebihi Allah Ta'ala. Kalau kita masih punya anggapan sikap hidup kita ini masih mengandalkan selain Allah, berarti sebenarnya kita ini belum kenal dengan baik siapa Allah Ta'ala itu. Maka di sini saling berkaitan. Pentingnya kita ini mengenal lagi dan lagi akan Allah Ta'ala, memahami, kita fahamkan keagungan Allah ke dalam hati kita, sehingga apa yang kita fahami bukan sekedar dihafal, tetapi betul-betul merubah kehidupan kita. Jadi saya ini setiap malam Jumat sudah ke markas dengarkan bayan terus. Setiap hari juga taklim ikut DTI. Di rumah juga ada taklim. Ketemu siapapun saya ini sudah bicara keagungan Allah. Tetapi saya ini prakteknya bagaimana? Ketika ada masalah, yang pertama kali dihubungi itu siapa? Kok masih menghubungi? Pertama kali dihubungi masih selain Allah, masih punya anggapan selain Allah bisa ngasih manfaat. Berarti sebenarnya apa yang kita bicarakan, yang kita dengar itu belum masuk dalam hati, baru masuk dalam akal pemikiran saja. Sebaliknya, barang siapa punya anggapan ada musuh yang lebih berbahaya melebihi hawa nafsu dia, sebenarnya dia ini nggak kenal diri dia sendiri. Musuh yang terbesar, yang paling berbahaya itu hakikatnya adalah nafsu dia. Bukan iblis, bukan orang kafir, bukan. Musuh terbesar itu nafsu. Kok bisa, bagaimana? Nasihat para ulama, coba lihat sejarah. Abu Jahal, Abdullah bin Ubay, pimpinan orang-orang munafik. Mereka itu loh, Abdullah bin Ubay, pimpinan orang munafik itu kumpulnya dengan siapa? Sehari-hari ya kumpul dengan Nabi. Sering kita dengarkan kalau Nabi itu mau bayan, dia bagian mimbar walanya. Sering sekali dengar nasihat Nabi. Tetapi kenapa kok dia tidak seperti para sahabat? Masalahnya satu saja. Dia menganggap dia mendahulukan nafsunya daripada akalnya. Dia masih kalah dengan nafsunya, belum bisa mengalahkan nafsunya. Maka kalau seseorang itu belum bisa menahan nafsu, belum bisa mengalahkan nafsu, masih diatur nafsu, maka siapapun yang menasihati tidak akan manfaat untuk dia. Walaupun seseorang itu digoda iblis, ratusan orang kafir usaha mengeluarkan iman dari hati dia, tapi kalau dia tidak mengikuti nafsunya, tetap iman akan terjaga. Maka hakikatnya musuh yang paling berbahaya itu adalah nafsu. Kalau seseorang itu perang dengan orang kafir, kalah, sebenarnya bukan kalah, ya tetap menang saja. Karena walaupun dia kalah, tetap akan masuk ke dalam surga. Berarti dia tetap menang. Karena Pak, mati dalam membawa iman.
Maka sering Romo Yubedillah dalam bayan, dalam apa-apa, beliau sering ngasih nasihat. Keberhasilan dalam amal agama jangan dilihat dari materi, jabatan, dan yang lain. Kadang-kadang punya anggapan, kalau saya dakwah, kemudian saya dipanggil sebagai amir, sebagai zamindar, sebagai orang terdepan, dimintai nasihat berarti saya sukses. Bukan. Orang yang sukses dalam amal, dalam dakwah itu siapa? Orang ketika dakwah, makin lama imannya, amalnya makin sempurna, keluar membawa iman. Kemenangan, keberhasilan dalam amal agama itu bukan kalau nanti dia punya wilayah, punya kekuasaan, kemudian hidup enak. Bukan. Keberhasilan dalam dakwah kalau mati membawa iman. Keberhasilan dalam zikir, dalam ilmu sama, ketika mati membawa iman. Maka sering Yubedillah ngasih contoh seorang sahabat dipanah meninggal dunia tapi mengatakan fustu wa rabbil Ka'bah, saya sukses demi Tuhannya Ka'bah. Mati mengatakan sukses. Kenapa? Membawa iman. Maka musuh yang harus kita pahami, musuh yang terbesar adalah nafsunya. Maka ketika seseorang itu faham bahwasanya musuh terbesar nafsu, maka dia tidak akan begitu mudah emosi menghadapi orang lain walaupun memusuhi kita, karena itu bukan musuh yang terbesar. Musuh terbesar adalah nafsu. Kalau ketika kita dakwah atau makomi khususi 2,5 jam, ketemu orang yang tidak suka dengan dakwah, mencaci maki, memarahi, memfitnah kita, ketika kita faham musuh terbesar nafsu, maka kita tidak mudah terbawa emosi. Walaupun saya difitnah, dicaci maki, asalkan saya istiqomah dalam dakwah, nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu ketika difitnah, dicaci maki, kemudian marah, kemudian berhenti dari dakwah. Berarti dia bukan kalah dengan yang mencaci, kalah dengan nafsu dia. Tadi disampaikan bahwa orang musuh ini kalau perang maka mereka tetap menang, berarti surga. Seperti orang Palestina itu berarti walaupun kelihatannya kalah dia menang masuk surga. Kalau memandang keberhasilan hakiki ya seperti itu. Karena dalam sejarah kita temukan orang-orang yang mati syahid. Berarti dalam peperangan itu tidak mesti menang, mesti hidup dapat ghanimah, enggak mesti. Maka sering kita di kawan-kawan santri itu kaosnya ada tulisan mut syahidan au iskariman, mati keadaan syahid masuk surga, hidup mulia. Itu semboyannya para pejuang-pejuang agama yang perang di medan tempur. Kalau mati masuk surga, mati syahid berarti mulia. Tapi kalau hidup menang dapat ghanimah, mati syahid atau hidup mulia. Berarti hakikatnya mati atau menang itu sama saja. Sebagian mungkin sering kita dengarkan juga dalam kisah sebagian sahabat. Ketika para sahabat pulang dari perang Badar, para ulama menjelaskan perang terbesar dalam sejarah Islam itu adalah perang Badar. Walaupun jumlahnya sedikit tapi tetap dikatakan perang besar. Kenapa? Karena waktu itu sebaik-baik manusia ada dalam pasukan, hadir dalam perang tersebut. Sebaliknya seburuk-buruknya manusia ketika itu juga ada di situ. Pimpinan para malaikat Jibril juga hadir di situ. Pimpinan iblis juga hadir di situ. Maka dikatakan sebagai perang yang terbesar dalam sejarah Islam. Tetapi ketika pulang dari perang Badar, Nabi sabdakan yang mafhumnya, kalian ini baru pulang dari perang kecil menuju perang yang lebih besar lagi.
Perang Badar yang dikatakan perang terbesar dalam sejarah Islam, Nabi sabdakan dikatakan perang yang kecil. Perang terbesar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Ketika seseorang perang melawan orang kafir mati, itu masih untung masuk ke dalam surga. Kalah masih untung masuk surga. Tetapi kalau perang melawan hawa nafsu kok kalah, bahaya besar. Ini resikonya itu sangat-sangat besar. Maka ghazwatul fikr itu juga berbahaya. Perang adu fikir itu juga besar resikonya. Sebagaimana perang melawan hawa nafsu juga resikonya besar. Kalau seseorang itu dalam perang pemikiran kok akhirnya kalah, kemudian terjadi kesalahpahaman, ya resikonya iman bisa keluar, risikonya bisa meninggalkan agama. Maka perang melawan hawa nafsu, perang pemikiran, meluruskan kesalahpahaman, ini paham yang salah atau yang keliru, kok sampai kalah sehingga terbawa dalam paham-paham yang keliru, ya risikonya sangat besar juga. Kelihatannya kecil tapi sangat berbahaya. Bagaimana solusinya menghadapi musuh yang terbesar yang namanya nafsu? Kalau para ulama mutasawwifin, mereka ngasih nasihat harus punya guru. Kalau dalam dakwah supaya kita bisa mengalahkan nafsu dengan mudah, solusinya apa-apa harus ikut keputusan musyawarah. Itu akan mudah menjaga diri, membentengi diri dari serangan hawa nafsu. Ketika seseorang itu, seorang santri nggak punya guru, kita dalam dakwah, mungkin dalam perjuangan agama, kok tidak ikut musyawarah, dikhawatirkan kelihatannya semangat, tetapi semangatnya itu ternyata semangat mengikuti hawa nafsu. Kelihatannya menang, ternyata sebenarnya kalah. Kelihatannya amal agama, tapi sebenarnya mengikuti hawa nafsu. Maka Maulana Zakaria di Fadilah Amal menukil hadis tentang pentingnya ikhlas. Kisah setiga orang yang zahirnya amal agama, tetapi gara-gara tidak ikhlas, dia tidak diterima amalannya, masuk ke dalam neraka. Dia ini sebenarnya bukan amal agama, tapi mencari kepuasan nafsu dalam amal agama, mengikuti hawa nafsu dalam amal agama. Maka arahan kalau para guru-guru kita, ya kita harus punya guru. Arahan guru apa-apa itu merujuk kepada guru, minta arahan. Atau yang kedua, sebagai nasihat para masyayikh dakwah kita, apa-apa harus lewat musyawarah. Yang terakhir, sebagian ulama mengatakan kalau dua hal yang awal ini tidak memungkinkan, solusi terakhir apa-apa harus istikharah. Istikharah nggak cukup sekali dua kali, cukup kadang-kadang perlu 3 kali 4 kali sampai betul-betul mantep betul ini adalah suatu hal yang baik. Allah a'lam. Antara hawa nafsu dan kegiatan mau berdakwah agama itu kan dua sisi yang berlawanan. Nah, untuk ini sini penekanan ini aja. Jadi antara nafsu yang membawa di bawah setan, antara semangat untuk berdakwah itu kan saling dua kubu yang berbeda. Manakala kita melaksanakan dakwah tapi justru setan nafsu ada di situ, kelihatannya agak sulit dipahami. Itu yang pertama. Yang kedua, menyusul. Kalau kita dengar dalam hadis, nafsu itu kan mengajak keburukan, amalan-amalan yang mengajak ke jurang neraka, amalan-amalan kemaksiatan. Sedangkan amal agama itu kan berarti amalan mengajak ke surga, tentunya berlawanan dengan nafsu. Lalu apa bisa antara mengamalkan agama dengan nafsu? Apa bisa? Kalau amal agama yang hakiki tidak akan bisa bertemu dengan nafsu. Cuman kadang-kadang itu zahirnya kelihatannya amal agama, tetapi sebenarnya ikut nafsu. Berarti ini sebenarnya bukanlah amal agama, suatu kemaksiatan.
Maka kalau seseorang, nasihat sebagian guru kita, kalau kita amal agama seharusnya bertentangan dengan nafsu. Nafsu nggak cocok. Kok kita amal agama nafsunya semangat, perlu dicurigai. Ini jangan-jangan hakikatnya itu bukan amal agama, tetapi sebenarnya adalah suatu kemaksiatan, tetapi dipoles atas nama amal agama. Contohnya bagaimana? Di antaranya, kadang-kadang kita tidak menjelekkan, tidak mengkelirukan, cuman ini mungkin pelajaran bagi kita, jangan sampai ini terbawa oleh nafsu. Dalam dakwah itu ada amal makomi, ada amal intikoli. Ketika makomi kok terasa sekarang waktunya makomi, tetapi malah meninggalkan makomi, malah buat amalan intikoli, padahal jatalah makomi. Intikoli kan bagus, keluar bagus, tetapi kok begitu semangat, perlu dicurigai. Oh, ternyata meninggalkan amal makomi. Sekarang ini ternyata waktunya makomi, tapi dengan alat untuk meninggalkan makomi, alasannya menyambut takazah untuk intikoli. Menyambut takazahnya bukan atas dasar musyawarah, tetapi atas dasar kemauan diri sendiri. Nah, ini bukanlah suatu kemaksiatan, tetapi menurunkan derajat. Kadang-kadang godaan nafsu tidak mesti kepada jurang kemaksiatan, tetapi tarkul aham li ajril muhim, meninggalkan yang amalan tertinggi demi mendapatkan amalan yang tinggi. Bukan tertinggi akhirnya dia dapatkan, tapi amal yang tinggi saja. Seharusnya dia diduduk derajat A, tetapi karena nafsu duduk di derajat yang nomor 2. Jadi kalau nasihat dari guru kita, kalau kita amal agama nafsunya kok cocok, perlu dicurigai. Karena antara nafsu dan amal agama ini nggak cocok seharusnya. Ini nafsunya kok cocok, perlu dicurigai. Dilihat dari beberapa segi. Waktunya sudah tepat atau belum? Tertibnya sudah tepat atau belum? Kemudian niatnya perlu dijaga juga. Kalau dalam program belajar mengajar, satu sisi baik, tetapi perlu diwaspadai. Ada takazah, apa? Ngajar Al-Quran untuk para pelajar-pelajar putri. Kan ngajari agama, bagus ini. Takazah, kasihan mereka pengen belajar agama, nggak ada. Maka kita dipanggil darurat rasanya. Sudahlah, memandang wanita bukan mahram demi belajar ilmu agama dan fikih katanya diperbolehkan. Kemudian hati kita kok begitu semangat dengan alasan mengajarkan, menyampaikan ilmu agama, perlu dicurigai. Ini jangan-jangan sebenarnya bukan untuk menyampaikan amal agama, tetapi untuk melihat wanita-wanita bukan mahram dengan alasan untuk mengajar. Ustaz, yang benar bukan perlu dicurigai, tapi perlu diwaspadai. Kelihatannya kayak begitu. Yang lainnya kan mesti nyeleneh itu nanti. Semangatnya keliru itu. Ya, terima kasih. Perlu diwaspadai. Yang perlu diwaspadai. Itu tadi memang kebanyakan seperti itu. Tapi kalau kita izin terhadap hamil, namanya ini istimai kegiatan programnya, kemudian izin untuk izin bagaimana? Makanya tadi pentingnya kita ada musyawarah, ada guru. Ketika kita semangat, perlu kita laporkan dalam musyawarah, sehingga keberangkatan kita itu bukan atas semangat kita, tetapi diluruskan atas dasar musyawarah. Atau mungkin kalau punya guru atas arahan dari guru. Maka tetapi ketika nggak ada guru, nggak ada musyawarah, lah ini nanti yang perlu diwaspadai. Jangan-jangan ada udang di balik batu. Ya, ada rempeyek. Di balik wajah. Satu sisi kadang-kadang ketika kita jauh dari guru, jauh dari orang-orang yang bisa diajak musyawarah,
dalam musyawarah kita juga tidak boleh sembarangan setiap orang kita ajak musyawarah, tetapi ajaklah musyawarah dengan orang-orang yang takwa, yang aneh. Jangan kalau orang yang suka bolos musyawarah dengan orang suka bolos, nanti bukan ditolong tapi malah dikasih solusi bolos. Tetapi musyawarahnya itu dengan orang-orang yang tertib. Kalau kita dalam dakwah pengen sekarang amal istimai, sedang keluar 40 hari, sama-sama amal istimai waktu taklim. Kalau kita musyawarah enggak ada keperluan tidak ikut taklim pamannya, atau tidak ikut musyawarah enggak ikut bayar. Yang kita ajak musyawarah teman yang biasanya enggak mau amal istimai, ya didukung. Tetapi ya kita musyawarahnya dengan amir. Mir, saya ada keperluan seperti ini, bagaimana bagusnya dalam musyawarah. Wallahu a'lam. Gitu. Umpama bila daripada amal ini tanya saja putar-putar akhirnya itu termasuk nafsu tadi. Apakah itu juga termasuk bagian nafsu? Termasuk bagian dari nafsu. Karena silsilah dalam belajar ada istilah dalam ilmu mustalah hadis itu, ilmu ini harus bersanad, berguru istilahnya. Ketika berguru pun juga tidak sembarang berguru, tetapi berguru kepada ahlinya. Dan ketika kita sudah belajar dalam keadaan punya guru, kemudian diajak belajar tanpa guru, berarti jelas ini suatu hal yang tidak bagus. Maka disitulah nanti pentingnya kita punya guru, setidaknya tingkatan yang kedua punya kawan yang takwa yang bisa diajak musyawarah. Yang terakhir ini yang mentok terakhir adalah ketika jauh dari guru, tidak ada kawan yang kita andalkan untuk membantu memikirkan amalan baik kita, maka solusi terakhir adalah istikharah, minta petunjuk. Ada kisah, wallahu alam, saya pernah dapat cerita dari seorang guru, salah satu guru kita dulu pernah Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Misri Mindi. Kiai Misri Mindi mungkin kalau silsilah thariqat kita, guru termasuk silsilah guru thariqat kita. Aslinya orang Nganjuk tapi makamnya di daerah Madiun Dagangan. Saya sendiri belum pernah ketemu. Kalau ke asli kampungnya pernah ke sana, tapi kalau makamnya di sana kata cucunya nggak ada di sini katanya. Mindi. Nggih. Di Nganjuk Mindi. Masjidnya ada tetapi makam beliau bukan di situ katanya. Dan Mbah Misri Mindi. Saya kira nama ternyata kampung. Itu pernah berdebat urusan thariqat. Waktu itu awal-awal Mbah Hasyim Asy'ari punya kefahaman thariqat Naksabandi itu enggak bagus, kurang pas. Kemudian mendatangi Mbah Misri Mindi pengen debat. Mbah Misri Mindi seorang ahli thariqat Naksabandi. Kemudian berjumpa dengan Mbah Hasyim Asy'ari yang waktu itu punya kesalahpahaman tentang thariqat. Maka Mbah Misri Mindi ketika diajak debat, beliau mengatakan, kita ini sama-sama ahli ilmu, punya ilmu agama luas. Sudahlah, nggak usah debat. Coba kita pulang masing-masing, mujahadah 3 hari, nanti kira-kira siapa yang benar. Diajak debat, jawabannya nggak usah debat, nggak usah buka kitab. Sekarang pulang saja di rumah masing-masing, wiritan, doa kepada Allah agar dikasih petunjuk yang bagus. Nanti setelah 3 hari kita ketemu siapa yang benar katanya. Maka ketika ketemu Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan, saya salah, kamu yang benar. Kok bisa bagaimana? Saya mimpi, dalam mimpi saya kita ini sama-sama menyeberangi lautan. Kamu menyeberangi lautan naik perahu, saya menyeberangi lautan dengan berenang. Kewalahan, berarti yang benar kamu bukan saya. Ini contoh dari istikharah. Ketika ada ini baik atau tidak, ya istikharah sehingga betul-betul dapat petunjuk. Hasil istikharah bermacam-macam. Kadang-kadang melalui mimpi, kadang-kadang melalui kemantapan hati,
atau ada suatu kejadian yang memberi isyarat kepada kita yang benar adalah yang A, umpamanya seperti itu. Maka kalau kita jauh dari guru juga nggak memungkinkan musyawarah dengan orang-orang yang fannya, ya sudah, solusi terakhir istikharah, mujahadah, doa kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah agar kita ini diberi jalan yang terbaik. Kita lanjutkan nasihat yang ke-18. Mbah Misum ini termasuk nasab kita terkait nasab jam nasab bagian. Kemudian Kiai Uziron ada dua, Kiai Mahmud ada dua sanad, satu kepada Mbah Umar Sufyan di Kediri Petok kalau nggak salah, Mbah Imam Ghazali Kerten, Mbah Imam Ghazali dari Mbah Misri Mindi. Kemudian Mbah Misri Mindi dan Mbah Umar Sufyan sama-sama berguru kepada Syekh Ali Ridho. Nasihat yang ke-18. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr." Qala al-barru huwa al-lisan wal bahru huwa al-qalbu. Fa idza fasada al-lisanu bakat alaihi nufusu wa idza fasada al-qalbu bakat alaihi al-malaikatu. Telah terjadi kerusakan yang nyata di darat dan lautan. Sayyidina Abu Bakar menafsirkan kata-kata darat dengan lidah, kata-kata laut dengan hati. Kalau lidah rusak, menangislah manusia. Tapi kalau hati rusak, menangislah malaikat. Karena lidah itu adalah bagian tubuh manusia yang harus dijaga. Maka lidah itu jangan berucap kecuali yang perlu, dan harus ucapan yang baik dan berguna. Demikian pula kalau hati telah rusak, niscaya rusak seluruh anggota tubuh manusia. Manusia baik karena baik hatinya, rusaknya manusia karena hatinya yang rusak. Penyerupaan hati dengan lautan, karena hati ini sangat dalam dan luas. Seperti kata orang, dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa yang bisa menduga. Jagalah hati dengan baik karena ia adalah sumber daya hidup manusia. Terkait dengan ayat Zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, telah rusak, terjadi kerusakan di lautan maupun di daratan. Sayyidina Abu Bakar mengatakan yang dimaksud rusak di lautan itu apa? Lautan kata-kata kiasan, yang dimaksud adalah hati, sedangkan daratan yang dimaksud adalah lisan. Maknanya setelah terjadi kerusakan di hati-hati manusia dan juga di lisan-lisan manusia. Kalau lisan seseorang itu sudah rusak, maka banyak manusia yang menangis. Maksudnya bagaimana? Di antaranya, ketika lisan itu sudah rusak, sukanya mencaci. Akhirnya orang-orang yang dicaci akhirnya sakit hati sampai tingkatan menangis. Tetapi kalau yang rusak itu hati isinya adalah hasad, takabur, yang sedih adalah para malaikat. Di sini dikatakan kenapa hati diungkapkan seperti lautan? Karena lautan itu sangat dalam, begitu juga hati bahkan lebih dalam daripada lautan. Sehingga ada kata-kata kalau di dasar laut itu masih bisa diketahui, tapi kalau apa yang tersimpan di dalam hati sulit untuk diketahui. Hati sangat dalam bagaikan lautan. Sebagian ulama mengambil hikmah, kenapa lisan ini cuma satu? Kalau lubang hidung ada dua, mata cuma juga dua, telinga dua, tangan dua, tapi kalau lisan hanya satu saja. Nah, sebagian mereka mengatakan karena itu suatu nasihat bagi kita
lisan harus lebih sedikit bicaranya daripada diamnya. Yang dibutuhkan manusia, kebutuhan hajat manusia terhadap mata, keperluan mata lebih banyak daripada keperluan lisan. Maka mata ini yang harus sering bekerja, telinga sering bekerja, tangan kaki sering bekerja, tapi lisan cukup sedikit bicara saja. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Sebagian lagi mengatakan lisan itu satu. Zat yang Maha Esa hanyalah Allah Ta'ala, maka lisan jangan digunakan mengatakan apapun kecuali untuk menyebut Allah atau sesuatu yang diridhai oleh Zat yang Maha Esa. Katanya mengatakan seperti itu hikmah, wallahu a'lam. Ya, itu pemahaman para alim ulama terhadap kejadian hikmah kenapa lisan itu hanya satu. Yang ke-19, inna syahwata tasirul muluka abidan wasabra yasirul abida mulukan ala tara ila Yusufa wa Zulaikha. Sesungguhnya dorongan nafsu dapat menjadikan raja layak sebagai hamba, sebagai budak, dan karena kesabaran dapat menjadikan hamba layak menjadi raja. Tidaklah Anda tahu tentang kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha. Sesungguhnya bahagialah orang yang dapat menjadikan akalnya sebagai raja dan nafsunya sebagai hamba. Dan alangkah jeleknya orang yang nafsunya menjadi raja, akalnya menjadi hamba. Ada akal, ada nafsu. Yang benar, akal itu adalah rajanya, nafsu adalah makmurnya. Jangan dibalik, nafsu menjadi raja tetapi akal menjadi makmurnya. Maksudnya bagaimana? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam urusan mungkin kehidupan sehari-hari, urusan makanan, kalau dia berpikir nafsu dijadikan raja, mana yang cocok dengan nafsu, akal suruh berpikir supaya memenuhi apa yang diinginkan nafsu. Nafsunya pengen makan makanan yang enak, saya pengen makan sate gulai krengsengan. Akal, kamu berpikir, hei akal, bagaimana saya bisa mencicipi namanya sate gulai. Tapi ketika mendahulukan nafsunya. Tetapi ketika yang dijadikan raja adalah akalnya, dia berpikir, sekarang ini yang paling munasib, paling bagus saya makan itu apa? Urusan kesehatan, saya ini kondisi badan banyak kolesterolnya, ini, maka yang paling baik adalah kerupuk. Yang paling baik adalah sayuran. Maka nafsu dinasihati, hei nafsu, kamu walaupun pengen daging, kamu tahan dulu, berhenti dulu makan dagingnya kapan-kapan saja, sekarang kamu makanlah sayur. Itu ketika mendahulukan, menjadikan akal sebagai raja, nafsu sebagai makmur. Orang yang tidak bisa menjadikan akal sebagai raja, maka seorang raja akan menjadi hamba. Ketika seseorang itu yang dijadikan raja adalah nafsu syahwatnya, maka nafsu syahwat dia akan menjadikan dia sebagai makmur. Karena memang derajatnya syahwat itu seharusnya jadi makmur. Seorang hamba, seorang budak, tertib aslinya seperti itu. Lah kalau seseorang itu menghambakan diri kepada nafsu, ya lama-lama menjadi budak bagaikan nafsu. Sebaliknya, seseorang itu walaupun dia derajatnya rendah, bahkan seorang budak, tetapi kalau yang dia jadikan raja adalah akalnya, maka derajatnya akan naik seperti akal menjadi raja.
Di sini beliau ngasih nasihat untuk menengok kisah Sayyidina Yusuf alaihi salam dan juga Sayyidah Zulaikha. Nabi Yusuf ketika pertama kali di Mesir statusnya seorang budak. Zulaikha statusnya seorang istri menteri berderajat tinggi. Zulaikha mendahulukan nafsunya, akal dijadikan sebagai makmur. Ketika nafsunya ingin berhasrat dengan Nabi Yusuf, maka otaknya, akalnya suruh berpikir bagaimana bisa mengikuti, menuruti hawa nafsunya. Maka akalnya berpikir membuat rekayasa ini dan itu supaya bisa bertemu dengan Nabi Yusuf, Sebaliknya Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha. Nafsunya, kalau pandangan nafsu ya cocok, tetapi yang dijadikan raja adalah akalnya. Nafsunya di stop, jangan. Bagaimana akhir cerita mereka? Nabi Yusuf akhirnya menjadi raja, tapi Zulaikha akhirnya menjadi makmurnya. Ini ketika seseorang menjadikan akal sebagai raja. Tapi tentunya tidak langsung dalam sehari langsung budak jadi raja, tidak. Tapi ke depan ketika seseorang itu yang dijadikan raja adalah akalnya, suatu saat nanti maka seorang hamba akan menjadi raja. Tetapi sebaliknya ketika seseorang itu yang dijadikan raja adalah syahwatnya, suatu saat nanti dia akan menjadi hamba walaupun kelihatannya statusnya sebagai raja. Seorang suami walaupun namanya kepala keluarga, yang didepankan bukan akalnya tetapi adalah nafsu syahwatnya, maka statusnya sebagai kepala keluarga tetapi sebenarnya dia adalah makmur di keluarga. Amirnya siapa? Istrinya, diatur oleh istri. Ini kelihatannya ringan, mudah diucapkan, tetapi perlu Lalu bagaimana cara mudah menundukkan nafsu, lebih mengedepankan akal? Yang jelas ya perlu latihan. Perlu latihan. Apa-apa itu difikir betul sampai sekecil-kecilnya. Maka sering mungkin pernah kita dengar, kalau nggak salah Imam Syafi'i dalam amal pun beliau berpikir, saya amal ini niatnya apa? Berarti menunjukkan apa-apa itu difikir terlebih dahulu. Dalam sejarah membuktikan para santri-santri pun, para thalibul ilm yang mereka punya derajat tinggi ketika mendahulukan akalnya daripada nafsunya. Bukan sekedar belajar, tetapi betul-betul dalam belajar itu mendahulukan akalnya. Seperti nasihat Imam Ghazali di Bidayatul Hidayah kemarin. Ketika seseorang itu belajar, akalnya berpikir, kenapa saya belajar? Saya belajar ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dalam belajar yang dia pikir itu, bagaimana dengan belajar tambah tinggi derajatnya dengan Allah Ta'ala, maka yang dia pikir setelah belajar adalah mengamalkan ilmunya. Tetapi ketika seseorang dalam belajar kurang mengedepankan akalnya, yang penting saya ini belajar, akalnya kurang dijadikan rajanya, maka kadang-kadang ilmunya banyak tetapi amalan tidak seperti ilmu yang dia miliki. Akhirnya sudah lama belajar, sudah tahu ilmu yang banyak, tetapi juga tidak tambah dekat dengan Allah Ta'ala. Maka disinilah memang keistimewaan manusia, keistimewaan tertinggi adalah dalam akalnya. Begitu juga keistimewaan laki-laki dibanding perempuan itu dalam akalnya. Mungkin sering kita dengarkan, kalau laki-laki itu nafsunya, syahwatnya hanya 1, kalau perempuan 9. Berarti seharusnya laki-laki itu lebih mengedepankan akalnya daripada nafsunya. Laki-laki kok masih kalah dengan nafsu,
Ini ya Masya Allah, lebih hina daripada wanita. Kalau wanita kalah dengan nafsu wajar, karena nafsunya 9. Kalau laki-laki kok masih kalah dengan nafsu, wah derajatnya mirip wanita atau lebih rendah lagi. Maka untuk melawan nafsu perlu latihan-latihan. Perlu latihan-latihan. Di antara amalan nasihat dari guru-guru kita, di antara amalan yang di antara hasilnya adalah tarbiyatun nafs, mendidik nafsu, itu adalah puasa. Puasa itu termasuk amalan yang hikmahnya itu latihan menundukkan nafsu. Jadi latihan mengedepankan akal, menundukkan nafsu. Waktu berbuka 5:30. 5:30 kurang 5 menit, minuman es degan, es buah bermacam-macam sudah di depan mata. Tenggorokan rasanya juga haus. Di depan sudah tersedia makanan buah-buahan yang lezat-lezat. Perutnya juga sudah keroncongan. Nafsunya ingin segera makan, segera minum. Tetapi akalnya yang dijadikan raja. Oh, belum nafsu. Tunggu 5 menit lagi. Tunggu 5 menit lagi, nanti kamu baru boleh makan. Nafsunya dikendalikan oleh akal. Maka orang yang terbiasa latihan puasa, baik puasa-puasa yang masnunah, yang sunnah, yang terkait dengan waktu atau yang lain, atau puasa sunnah mutlak, ya penting puasa sunnah begitu saja. Sebagaimana sholat, ada sholat sunnah yang terkait dengan waktu, seperti sholat duha. Ada sholat sunnah terkait dengan suatu kejadian, seperti mungkin sholat gerhana. Begitu juga kemudian ada lagi sholat sunnah mutlak, tidak ada kaitan dengan suatu kejadian, tidak ada kaitan dengan suatu waktu. Seperti amalan para ulama-ulama wali-wali Allah, mereka sholat sunnah sampai 1000 rakaat. Mungkin kalau berpikir 1000 rakaat itu sholat apa? Kalau dihitung qobliyah ba'diyah, kemudian sholat duha, tahajud, cuman berapa? Kok sampai 1000 itu sholat apa? Yaitu sholat, namanya sholat sunnah mutlak. Ya sudah, saya niat sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah mutlak. Begitu juga puasa, selain puasa-puasa yang disunahkan karena waktu yang tertentu, begitu juga ada puasa sunnah mutlak, tidak ada terkait dengan waktu. Maka kadang-kadang kalau kita dengar cerita para ulama-ulama wali-wali, kadang kita temui setiap hari puasa terus. Kadang timbul pertanyaan, puasa apa ini? Ini bukan Ashurul Hurum, kemudian bukan hari Senin, bukan hari Kamis, kemudian dia bukan, kalau puasa sehari puasa sehari tidak, ini puasa terus menerus. Puasa apa ini? Ya diantaranya puasa mutlak itu tadi. Nah, di antara hikmah di balik puasa adalah mendidik agar lebih mendahulukan akal, pemikiran daripada mendahulukan nafsu. Kalau sudah terbiasa seperti ini, maka nanti orang yang rendah derajatnya akan menjadi tinggi derajatnya. Tapi kalau yang didahulukan nafsu, orang yang tinggi derajat pun kelihatannya tinggi derajatnya, tetapi sebenarnya rendah derajatnya. Kesabaran akan menjadikan seorang budak akan menjadi raja-raja. Seseorang yang bisa sabar ketika mendahulukan akal daripada mendahulukan nafsunya. Kalau yang didahulukan nafsu bukan akal, tidak akan mampu bersabar. Seseorang mampu bersabar ketika dia mau menjadikan akal sebagai raja, kemudian nafsu syahwat sebagai makmurnya, budaknya. Nasihat yang ke-20. Man tarakal dzunub raqa qalbuhu, wa man tarakal haram wa akala al halal sofat fikruhu. Barang siapa meninggalkan berbuat maksiat, pasti hatinya lembut. Barang siapa yang menjauhi perkara yang haram,
makan barang yang halal, pasti cemerlang pemikirannya. Orang yang tidak berbuat dosa, hatinya lembut, mudah menerima segala saran dan nasihat-nasihat yang baik, dan meninggalkan perkara yang haram, baik makanan, pakaian, minuman, dan lain sebagainya. Orang yang jernih hatinya selalu mengagumi ciptaan Allah, mulai dari makhluk yang kecil sampai makhluk yang besar, baik yang tampak maupun tidak tampak, baik yang dapat diraba oleh indera ataupun tidak, segalanya dari Allah. Itulah jalan pemikiran orang-orang yang jernih hatinya. Orang yang meninggalkan kemaksiatan, hatinya akan menjadi lembut. Orang yang meninggalkan makanan haram, makanannya dijaga hanya yang halal, hatinya akan menjadi jernih. Berarti kebalikannya, kalau seseorang itu terjerumus dalam kemaksiatan, hatinya akan menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Hati yang lembut itu seperti apa? Di antara ciri-ciri hati yang lembut, mudah terkesan dengan tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala, mudah terkesan dengan nasihat. Di nasihat itu mudah merasuk ke dalam hati ketika hatinya lembut. Tetapi ketika hati itu keras, dinasihati berkali-kali, masuk telinga kanan langsung keluar telinga kiri. Meninggalkan makanan yang haram, kemaksiatan, perkara yang haram. Sebenarnya di sini kata-kata meninggalkan yang haram, makan yang itu juga sudah termasuk meninggalkan dosa. Makan yang haram itu termasuk dosa. Tetapi di sini ada penekanan khusus terhadap kata-kata makanan yang haram. Urusan makanan ada penekanan khusus, karena di antara penyebab seseorang itu mudah maksiat karena tidak menjaga urusan makanan. Di awal dinasihati untuk meninggalkan seluruh perkara yang haram, baik itu makanan, perbuatan, atau yang lain. Tapi setelah itu ada nasihat khusus urusan makanan, untuk betul-betul meninggalkan makanan. Karena orang yang tidak bisa menjaga makanan, maka nanti dia sulit untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Dalam hadis dijelaskan yang mafhumnya, daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka lebih berhak dengannya. Seseorang masuk neraka karena kemaksiatan, berarti kalau diusut, awalnya makan makanan yang haram, dari makan yang haram maka timbullah perbuatan maksiat, dari perbuatan maksiat maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka sering mungkin kita dengarkan, perbaiki muamalahmu terlebih dahulu sebelum memperbaiki ibadahmu. Seseorang yang tidak bisa menjaga makanan berarti hatinya kotor. Hatinya kotor. Ketika diterus-teruskan, bukan sekedar kotor, tenggelam dalam kemaksiatan, hati menjadi keras. Orang yang dia ini masih tenggelam sibuk dalam kemaksiatan, makan makanan yang haram, maka dia tidak akan faham ilmu agama. Kok nggak paham itu bagaimana? Itu ada orang yang sering maksiat tapi juga ngapal Quran lancar-lancar saja, suruh baca kitab lancar. Dia bukan paham. Kalau paham itu ilmu akan masuk ke dalam hati. Tetapi ilmu yang dia miliki itu tidak bisa masuk dalam hati, tapi hanya masuk dalam akal saja. Sehingga ilmu yang dia miliki tidak akan merubah kehidupan dia. Ketika ilmu merubah kehidupan, pastilah dia meninggalkan perkara yang haram, kemaksiatan-kemaksiatan. Maka
dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada penekanan kuat. Memang meninggalkan haram ya seluruhnya harus ditinggalkan, baik dia ini seorang thalibul ilm atau bukan. Tapi lebih-lebih seorang yang sedang belajar ilmu harus lebih lagi dan lagi menjaga diri dari perkara yang haram melebihi orang-orang yang sedang tidak belajar ilmu. Karena kemaksiatan dengan ilmu akan saling bertentangan. Orang yang sibuk dalam kemaksiatan, ilmu tidak akan masuk ke dalam hati, andaikan masuk hanya dalam akal saja. Bahkan sebagian orang wali Allah yang mereka betul-betul menjaga dari kemaksiatan akan merasakan efek samping kemaksiatan dengan keilmuan. Seperti kisah yang masyhur Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Beliau seorang ulama yang masyhur, sangat masyhur dengan kecerdasannya. Saking cerdasnya, kadang-kadang kalau ke pasar itu beliau tutup telinganya dengan kapas. Karena nanti kalau sekali dengar tidak akan bisa hilang. Walaupun terdengar, bukan sengaja ngafal, terdengar pun itu akan menjadi suatu hafalan yang sulit untuk dihilang. Beda dengan kita, sudah usah ngafal nggak masuk-masuk. Itu kalau kita. Maka suatu saat beliau merasakan kemampuan menghafal kok merosot. Biasanya sekali dengar nggak hilang-hilang. Ini perlu diulang sekian kali baru hafal, merasakan kemerosotannya. Maka beliau datang kepada gurunya Syekh Waqi. Maka gurunya mengatakan, kasih nasihat. Imam Syafi'i membuat suatu syair kaitan belajar ilmu agama dengan kemaksiatan, itu saling berlawanan. Saqautu ila waqi'in su'a hifdhi fa'arsyadani bitarkil ma'asi wa annal ilma nurun wa nurullahi la yuhtadil asi. Saya pernah mengadu perihal lemahnya hafalan saya, kemerosotan kekuatan hafalan saya kepada guru saya yang namanya Syekh Waqi. Maka guru saya mengatakan, ilmu agama adalah cahaya, nur, tidak akan masuk kepada hatinya orang yang bermaksiat. Maka orang yang hatinya itu maksiat, orang yang tenggelam dalam kemaksiatan, maka ilmu tidak akan bisa masuk ke dalam hati, tetapi hanya masuk di dalam akal. Kalau ilmu itu hanya masuk dalam akal, ini juga sangat berbahaya. Bahayanya apa? Di hadis ada hadis al-ilmu ilman, ada ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang bermanfaat, itulah ilmu yang masuk dalam hati yang akhirnya merubah kehidupan dia. Ada ilmu yang tidak bermanfaat, hanya masuk dalam akal saja, tidak sampai merubah kehidupan dia, maka ilmu ini nanti malah akan menjadi saksi beratnya siksaan untuk dia. Kalau di fadilah sedekah, nanti di bab pertengahan, ketika Maulana Zakaria menukil hadis, dua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser sebelum mendapat 5 pertanyaan. Di antaranya, apakah sudah kamu amalkan ilmu yang kamu ketahui atau belum? Berarti ilmu ini nanti juga akan dihisab. Ketika ilmu itu hanya masuk di dalam akal, berarti dia tidak menunaikan haknya ilmu. Ketika dia ditanya, kamu sudah amalkan ilmu atau belum? Seperti zakat, kamu sudah hartamu kurang kamu zakati atau belum? Kok belum? Berarti kita orang yang maksiat. Nah, kalau ilmu itu hanya masuk dalam akal, nggak masuk dalam hati, tidak akan mampu mengamalkan ilmu tersebut, sehingga ilmu itu akan menjadi asbab seseorang disiksa Allah Ta'ala. Maka bagi seorang thalibul ilm sangat-sangat perlu melebihi yang lain dalam menjaga diri dari kemaksiatan.
Karena ilmu tidak akan masuk ke dalam hati yang hatinya gelap penuh dengan kemaksiatan. Tentang hal makanan, apakah makanan ini derajatnya itu tidak sama? Contohnya makanan kita ini di rumah, yang memang kata itu derajat dibandingkan dengan makanan di tempat subuh, itu kan ya hanya sayur saja. Tapi derajatnya mungkin apakah lebih tinggi makanan yang dari kiai itu daripada makanan dia? Dalam pandangan batin, makanan itu apakah beda derajatnya? Beda. Maka ada kitab nama Ta'limul Muta'alim, itu kitab khusus tentang adab-adab seorang santri. Di situ dikatakan santri itu sangat tidak layak kalau makan makanan dari pasar. Santri itu nggak layak apalagi jajan makan mampir di warung pinggir pasar. Sangat-sangat nggak layak. Kenapa? Ada istilah apa namanya, makyun katanya. Yang makyun itu makanan yang sering dilihat orang, banyak orang pingin, tetapi karena nggak mampu beli akhirnya sakit hati. Namanya makyun. Makyun banyak dilihat orang. Ain, min, ain, ya, wawu, nun. Nun, makyun. Makyun. Ya, dilihat orang. Nih. Satu sisi karena memang pasar ini adalah banyak sering terjadi kemaksiatan. Masakan yang dimasak oleh orang yang maksiat tidak akan sama makanan yang dimasak oleh seorang ahli ibadah. Tidak akan sama. Maka yang bagus itu masak sendiri itu lebih bagus daripada dimasak orang lain. Dalam hadis dikatakan ayul kasbi atyab, pekerjaan yang terbaik itu apa? Amalur rajuli biyadi, kerja hasil tangan sendiri itu yang paling bagus. Makanan yang dimasak sendiri, yang makan lebih yakin kualitas makanan daripada makanan yang dimasak orang lain. Maka urusan makanan kalau dalam dakwah arahannya itu ya masak sendiri dengan penuh adab-adab masak dan yang lain. Kenapa? Karena nanti makanan itu beda yang masak ya beda tempatnya pun juga berbeda. Maka makanan itu ya berbeda dalam pandangan batin. Ada kisah seorang santri, dia ini saking kuatnya amalan, ada kasyaf, Allah tampakkan yang gaib, tapi dia nggak kuat, takut sendiri. Orang nanti kadang-kadang maksiat wajahnya jadi gelap, ketemu orang yang maksiat wajahnya menjadi kerah, ketakutan sendiri. Maka dia datang gurunya minta solusi untuk menghilangkan kasyaf ini. Maka gurunya katakan gini saja, sebentar, kamu pergi ke pasar, kamu makan sana, nanti habis dari pasar kesini lagi. Langsung dia ke pasar, jajan di pasar, kemudian datang menemui gurunya. Kata gurunya, gimana, masih ada enggak? Katanya langsung hilang total. Di makanan-makanan yang kita makan itu sepandangan batin itu berbeda. Dari halal haramnya sudah berbeda, belum nanti dipandang barokah tidaknya juga berbeda. Makanan yang jual orang soleh dengan bukan orang soleh kualitasnya berbeda. Maka dulu pernah saya dengar Syekh Wuzari itu ngasih nasihat untuk santri-santri yang hikmat dapur. Gak tahu sekarang masih jalan atau tidak, tapi seingat saya itu pesannya sebelum masak kumpul jadi satu, musyawarah yasinan 41 kali dulu, kemudian musyawarah supaya santri yang makan itu semangat belajar.
Tapi kalau kita nanti beli makanan, yang makan tuh sambil masak, dengarkan lagu, nyanyi-nyanyi, nonton TV, mungkin yang makan habis makan semangat nyanyi juga. Wallahu a'lam. Yang jelas kita perlu menjaga makanan kita. Ya, semoga majelis ini menjadi majelis yang barokah, tambah hari tambah dekat dengan Allah Ta'ala. Kita berharap semoga dengan kemuliaan para ahli-ahli ilmu, wali-wali Allah Ta'ala, Allah jaga kita sebagaimana Allah menjaga mereka semuanya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.